Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Sekalipun di rumah, kita tetap beribadah Minggu. Sekalipun melalui live streaming ataupun online, kita tetap beribadah. Kita akan beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing, berjumpa dengan Tuhan. Kita menyiapkan diri, sudah mandi, berpakaian rapi, dan siap untuk beribadah. Kita berperan aktif mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Ikut bernyanyi, berdoa, dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, warta gereja hari ini dapat dibaca secara lengkap melalui website GKJ Jakarta. Saudara-saudara yang terkasih, pagi ini kita akan mendengarkan presentasi dari Future Center atau PESAT, menjadi pewujud mimpi. Maukah hidup saudara berarti dan berdampak lebih luas? Melalui kesempatan ini, saya ingin mengajak saudara untuk mewujudkan mimpi anak-anak desa dengan mendukung program Future Center, yaitu program pembinaan dan beasiswa bagi anak desa. Anak-anak akan dibina karakternya, dibimbing untuk mengenal kekuatannya, serta diasah kepemimpinannya agar dapat meraih mimpinya. Masih ada ribuan anak-anak seperti Pratiwi yang kami dampingi untuk mewujudkan mimpi mereka. Tapi kami sadari bahwa hal ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Kita perlu bergandengan tangan untuk menjadi pewujud mimpi mereka. Mereka membutuhkan dukungan kita bersama. Saudara dapat mendukung anak-anak ini dengan menjadi sponsor bagi mereka. Setiap anak membutuhkan dukungan sebesar 150.000 per bulan yang akan diwujudkan dalam bentuk pembinaan, peralatan, pengadaan akte kelahiran, makanan tambahan, dan berbagai proyek pengembangan kepemimpinan dalam diri anak. Bila saudara tergerak untuk mengikuti bagian menjadi sponsor, WA nama dan saya ingin menjadi sponsor ke nomor 081 0851 0129 4002. Staf kami akan segera meresponnya. Bersama kita membuat perbedaan, menjadikan Indonesia yang lebih baik. Mari kita melihat tayangan video berikut. Sekolah sangat penting, karena dari situ kita tahu banyak hal. Kalau nggak sekolah ya nggak tahu apa-apa, nggak ada cita-cita. Kadang saya suka mikir, bisa lanjutin sekolah apa enggak. Nama saya Partiwi, usia saya saat ini 14 tahun, saya lahir di Desa Ringinsari. Cita-citanya pengen jadi guru, hobinya nyanyi sama nari, make up orang. Besok hari Minggu, kakak datang ke gerejaku ya. Gerejaku unik loh. Di gereja setiap minggu aku mengiringi ibadah. Talentaku banyak dimunculkan dan berkembang di Future Center. Karena sejak TK aku sudah ikut Future Center. Banyak yang diajarkan oleh ibu-ibu guru di Future Center. Minggu sore, kami berjumpa lagi dengan anak-anak Future Center. Kami berkenalan agar tahu nama-nama mereka. Tapi kami bisa mengenali wajah mereka dengan sangat jelas. Inilah wajah-wajah anak-anak yang haus akan pengetahuan dan bimbingan. Aku gak bisa ngebayangin
kalau nggak ada Future Center di desa ini. Kami tumbuh bersama Future Center sejak balita. Teman-teman datang dari desa-desa dan sekolah yang berbeda-beda. Kami membahas banyak hal dengan ibu guru, belajar banyak hal juga. Kami berterima kasih karena Future Center membuat kita menjadi murid-murid dengan nilai terbaik di sekolah masing-masing. Cita-citaku ingin jadi guru, supaya bisa memunculkan semua bakat anak-anak di desa. Ada banyak anak-anak seperti Tiwi dan teman-temannya yang talentanya akan mati jika tidak kita tolong. Sama seperti Anda, kami pun ingin menjadi pewujud mimpi bagi anak-anak desa. PESAT adalah lembaga pelayanan Kristen interdenominasi yang terpanggil untuk melayani anak-anak yang terabaikan di pelosok-pelosok desa di negeri ini. Menolong, memperlengkapi, dan mendampingi anak-anak, kami melayani secara holistik, memuridkan anak-anak desa agar mencapai puncak potensi mereka. Seorang anak bisa lahir di desa miskin, tapi kita tidak akan izinkan kemiskinan lahir di hati mereka. Ayo, kunjungi website www.pesat.org dan sponsori seorang anak desa hari ini. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Neni Suprihartati MTH. Terima kasih dan selamat beribadah. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul. Ibadah Minggu Kristus Raja semesta alam ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Silakan duduk. Saudara-saudara, ibadah Minggu Kristus Raja semesta alam ini bertema melayani Sang Raja dengan melayani orang yang hina. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu kita ingin melayaninya dengan sepenuh hati. Melalui perkataannya tentang penghakiman terakhir, Yesus menegaskan bahwa jika ingin melayaninya, maka layanilah orang yang paling hina. Yesus adalah Raja semesta alam yang akan menjadi hakim yang adil pada hari akhir. Ia akan memberikan hidup kekal kepada orang yang melayaninya dan siksaan kekal kepada orang yang tidak melayaninya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus. Padukan suaramu, amin. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhanku, dunia ini begitu tebal membebat benakku, hingga jiwaku tak mampu menembus perihal surgawi. Engkau Raja yang tetap kugambarkan sebagaimana Raja di bumi. Persis seperti bayangan orang-orang ribuan tahun lalu. Bahkan tak lebih dari pikiran para murid-Mu sendiri kala itu. Yesus kugambarkan bertahta di gedung-gedung gereja, hanya berjalan ke sana kemari di lingkungan tempat ibadah, hanya bersama para orang yang tengah membaca ayat-ayat indah kitab suci. Padahal Engkau dikandung dari rahim Bunda Maria sederhana, lahir hanya di palungan bersama aroma menyengat di kandang domba, memilih para gembala sebagai pewarta pertama. Hatimu bersemayam di jiwa-jiwa orang papa, tergerak hati kepada orang-orang lapar, tergerak hati kepada yang lumpuh, tergerak hati kepada yang kusta, tergerak hati kepada yang buta. Jiwamu juga membela perempuan zina, geram kepada orang-orang sok suci gemar menghakimi. Yesus Tuhanku, akankah aku sejati melayani-Mu? Beranikah jiwaku meruntuhkan dinding tebal gedung gerejaku, berkelana di ganggang sempit rumah-rumah lewat kumuh, berjalan menyusuri lorong-lorong kolong jembatan, sekedar duduk bersama agar senyum tawanya mengembang.
Yesus Tuanku, akankah tanganku mampu mengusap air mata mereka? Ampunilah aku. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang diperbuat, diberitakan anugerah Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 113 ayat 6 dan 7. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan telah diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan telah diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita berdoa. Kami bersuka cita selalu ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Sekalipun kami berada dalam masa pandemi, sekalipun kami beribadah secara online, tetapi kami tetap bersuka cita karena firman-Mu tetap ada, firman-Mu tetap berkumandang. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, Engkau curahkan atas kami semua, baik yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Sehingga dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau mampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu ini. Bahkan terlebih lagi, kami dapat memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yeskiel pasal 34 ayat 11 sampai 16, dilanjutkan ayat 20 sampai 24. Yeskiel pasal 34 ayat 11 sampai 16, dilanjutkan ayat 20 sampai 24. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya.
Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Syukur kepada Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Lanjutkan ayat 20. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang, maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa. Dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku mengangkat satu orang gembala atas mereka dan akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan kita menyanyikan dari Mazmur 100 dari Bernyanyilah Tahun A. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik,
beribadah dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya, datanglah dengan bersorak, ketahuilah Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan punya, dialah kita, kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Masuklah lewat pintu gerbangnya, masuklah dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur dan puji namanya. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya kekal, kesetiaannya turun-temurun. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Bacaan kedua, Efesus pasal 1 ayat 15 hingga 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
Bacaan 3, bacaan Injil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat 45. Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat 45. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini 22 November disebut sebagai Minggu Kristus Raja Semesta Alam. Kalau dalam kalender Masehi, tahun Masehi, akhir tahunnya itu di Desember, 31 Desember. Tapi kalau di dalam kalender tahun liturgi gereja, hari ini 22 November adalah akhir tahun liturgi. Jadi ini sudah selesai kita minggu-minggunya dari tahun liturgi, yang ditutup dengan Minggu Kristus Raja. Mau mengatakan bahwa
Dari awal tahun sampai akhir tahun, Yesus adalah Raja. Awal tahun liturgi, minggu depan dimulai dengan Minggu Advent. Kisah yang mengawali kelahiran Yesus yang datang sebagai Raja. Dan rangkaian tahun liturgi itu diakhiri dengan Minggu Kristus Raja. Dia yang adalah Raja Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kalau kita membaca dari Injil tadi, gelar Yesus dalam penceritaan di Matius bergeser dari anak manusia menjadi raja dan hakim. Ia adalah penguasa kerajaan sorga mulia. Ia menempati tahta kemuliaannya. Dalam kisah yang sama, Yesus dihayati juga sebagai gembala, sang pemilik, sang pemelihara. Ia yang memiliki, berkuasa, mengadili, tapi juga memelihara domba-dombanya. Saudara-saudara, tema minggu ini adalah melayani sang raja dengan melayani orang yang hina. Melayani raja dengan melayani orang yang hina. Tentu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, kita ingin hidup melayani Dia. Kehidupan kita ingin kita persembahkan untuk melayani Dia sang raja itu. Kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, apa yang sudah saudara lakukan sebagai wujud saudara melayani Tuhan? Apa yang sudah saudara lakukan sebagai wujud melayani sang raja, Tuhan kita itu? Apakah kita akan menjawab bahwa saya selalu beribadah setiap minggu, saya rajin ke gereja, bahkan di masa pandemi ini, sekalipun saya tidak bisa ke gereja, tapi saya tidak pernah bolong mengikuti ibadah streaming atau online. Saya selalu siap di depan televisi atau handphone atau laptop untuk mengikuti ibadah. Saya aktif di gereja, saya pengurus gereja, saya anggota majelis gereja, saya karyawan kantor gereja yang setiap hari di gereja. Dan hidup saya untuk gereja. Bahkan waktu saya lebih banyak di gereja daripada di rumah. Saya setia memberikan persembahan. Sekalipun jumlahnya tidak banyak, tapi saya selalu memberi untuk gereja. Bahkan mungkin juga saudara mengatakan, apa yang saya miliki sebagian besar itu untuk gereja. Segala kebutuhan gereja saya yang memenuhi. Saudara-saudara, apakah itu semua wujud kita melayani Tuhan? Itukah yang dikatakan sebagai melayani raja? Bacaan kita dari Injil Matius mengisahkan di mana Yesus menjelaskan tentang penghakiman terakhir. Ia akan datang sebagai raja, digambarkan sebagai raja yang akan menghakimi semua rakyatnya. Dimulai dengan raja itu memanggil semua rakyatnya, semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Lalu ia mulai memisahkan seorang daripada seorang. Digambarkan seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Yesus Kristus adalah sang gembala agung. Ia yang memberi makan kawanan dombanya seperti seorang gembala. Oleh karenanya ia akan mengenali mana yang domba miliknya dan mana yang bukan, mana yang domba dan mana yang kambing. Karena dia gembala yang memilikinya, yang memeliharanya. Orang-orang saleh digambarkan seperti domba. Kenapa domba? Karena domba itu digambarkan sebagai orang dengan karakter yang lembut, orang yang sabar dan berguna. Dan orang-orang jahat digambarkan sebagai kambing. Kenapa kambing? Karena kambing gambaran binatang yang lebih rendah dari domba. Buruk, susah diatur. Domba dan kambing memang makan rumput bersama-sama di padang. Sepanjang hari ketika mereka dilepas di padang, mereka makan bersama-sama. Tetapi ketika malam, mereka dipisahkan.
untuk masuk kandangnya. Mana yang kandang domba, mana yang kandang kambing. Kenapa demikian? Kenapa Yesus menggambarkan domba dengan kambing? Itu menjadi gambaran tadi, domba itu lebih berharga gitu ya, nilainya lebih tinggi. Domba bukan hanya diambil dagingnya, tetapi bulunya yang lebih mahal. Domba menjadi gambaran yang bersih. Kalau kita membaca Kidung Agung, dikatakan gambarannya di sana, gigimu seperti domba, ya, kumpulan domba yang berbaris, putih, bersih. Domba itu binatang yang bersih. Kalau kita lihat kambing itu kotor, bau, dan ya hanya dagingnya yang diambil, yang dipakai. Dan itu Yesus mau menggambarkan antara domba dan kambing. Setelah dipisahkan domba di kanan dan kambing di kiri, maka Kristus mengatakan bahwa raja itu akan memberikan kehormatan kepada orang-orang saleh, kepada yang di kanan, seperti kita menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang telah menempatkan kita di sebelah kanan kita. Pemisahan itu tidak dikatakan bahwa ia akan menempatkan orang kaya di sebelah kanan dan orang miskin di sebelah kiri, atau ia mengatakan bahwa para bangsawan di sebelah kanan sedangkan rakyat jelata di sebelah kiri. Ia tidak mengatakan orang-orang yang terpelajar, orang-orang berpendidikan di sebelah kanan dan orang-orang yang tidak berpendidikan di sebelah kiri. Tidak. Tetapi domba dan kambing, untuk menggambarkan orang yang saleh, orang yang hidup kudus dengan orang yang tidak mau diatur, orang yang lebih memilih hidupnya kotor. Itu yang mau digambarkan oleh Yesus antara domba dan kambing. Dan saudara-saudara, dengan keadilannya, ia memisahkan domba sebagai orang yang baik dan kambing sebagai si jahat. Dalam penjelasannya, penghakiman dimulai dari domba, bukan dari kambing. Mulai dari yang di sebelah kanan, dari orang-orang yang saleh, yang dengan kuasanya Tuhan memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan. Raja itu mengutamakan yang di sebelah kanan. Kalau kita baca tadi di Injil, ia mulai dengan yang di sebelah kanan. Orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang dalam hidupnya melayani raja. Bukan para bangsawan tadi, bukan orang terpelajar, bukan orang kaya, bukan orang yang aktif di gereja, bukan hanya orang yang memberikan persembahan kepada gereja, tetapi mereka yang melayani sang raja dengan melayani orang-orang yang hina. Siapakah orang yang hina itu? Sehingga kita tahu siapa yang kita layani. Mereka yang lapar, mereka yang haus, orang asing, orang yang telanjang, orang yang sakit, orang yang dalam penjara. Ketika kita melayani mereka, sesungguhnya kita melayani Tuhan. Jadi jangan sampai kita bilang bahwa saya melayani Tuhan dengan rajin beribadah, tapi selesai ibadah ada orang yang lapar, ada orang yang haus, ada orang yang sakit, telanjang, kita biarkan saja. Yesus katakan kepada orang-orang yang melayani, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ini mau mengatakan ketika dunia dijadikan, Tuhan juga menjadikan kerajaan untuk orang-orang yang hidupnya saleh. Tapi kepada orang yang tidak melayaninya dengan melayani orang yang hina, Yesus katakan, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Saya percaya tentu kita ingin Yesus berkata kepada kita sebagai orang yang di sebelah kanan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada bangsa Israel, Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Tuhan melawan gembala palsu
yang tidak memikirkan domba-dombanya. Tuhan sebagai gembala, Ia tidak hanya menghukum, melainkan memberi kesempatan kepada umatnya seperti layaknya gembala. Kalau pemazmur mengatakan, tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Kenapa tongkat dan gada dikatakan justru menghibur? Ya hukuman itu kan, tongkat kalau gembala itu pasti bawa tongkat. Untuk apa? Kalau ada dombanya yang mulai mau keluar dari kumpulan domba itu, maka akan dipukul untuk ayo kembali masuk. Tidak dibiarkan. Ia menggiring kepada padang rumput yang hijau. Gada juga dipakai untuk memukul dan mengingatkan. Hukuman itu justru dipakai untuk memberi kesempatan agar ayo kembali masuk. Kalau kita sudah mau keluar dari kehidupan persekutuan, maka ada tongkat yang mengingatkan kita. Itu sebagai bentuk bahwa gembala itu memperhatikan, mencari, menyelamatkan, membawa keluar dari cengkraman gembala palsu. Kalau gembala palsu ya baik-baik menggiring, tapi kita tidak tahu di mana kita dibawa. Mungkin justru kita akan masuk ke dalam jurang, jatuh kepada jurang, tidak peduli kepada pemeliharaan domba-dombanya. Tetapi gembala yang baik, ia melakukan tindakan penyelamatan sebagai bentuk kasih dan kesempatan bagi dombanya yang terancam dan tertindas. Kalau kita membaca Yehezkiel tadi, rasanya indah sekali. Gambaran tentang gembala yang Tuhan berikan. Aku akan membawa kamu ke padang rumput, tempat makanan yang baik. Bahkan dikatakan aku akan berjanji membawa pulang kalau tercerai dari kumpulan domba itu. Aku akan membalut yang terluka, menguatkan yang sakit, tapi juga melindungi yang gemuk dan kuat. Kalau yang sudah gemuk, yang sudah kuat, itu tetap dilindungi agar apa? Ya bisa saja dia tetap keluar dari rombongan itu. Orang yang sudah kuat imannya, orang yang sudah saleh hidupnya, itu harus dijaga karena tidak menutup kemungkinan dia bisa keluar dari kehidupan persekutuan. Gembala yang baik membaringkan mereka dan memang mengerjakan tugasnya sebagai gembala yang sejati. Dan itu yang digambarkan oleh Tuhan sebagai gembala yang baik bagi Israel. Artinya apa? Ia sungguh-sungguh memberikan dirinya untuk dombanya. Ia melayani dombanya dengan baik. Yang diinginkannya adalah dombanya selamat, mendapatkan keadilan dan sejahtera. Ini adalah gambaran gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Gambaran Tuhan yang memperhatikan umat. Jika kita ingin melayani Tuhan, Sang Raja semesta alam itu, maka sepatutnya kita juga melakukan seperti Tuhan yang lakukan sebagai gembala. Dalam konteks bermasyarakat kita pada saat ini, kita bisa bertanya, apakah gereja, saudara, dan saya diam saja ketika ketidakadilan itu terjadi? Saat orang-orang terluka dan membutuhkan balutan, apa yang kita lakukan? Saat orang membutuhkan perlindungan, apa yang kita lakukan? Saat orang yang tawar hati dan kehilangan asa, saat si sakit membutuhkan papahan dan bahu untuk bersandar, apa yang kita lakukan? Raja dan gembala kita tidak ingin kita hanya memandang ke langit terus, kita melihat Tuhan, mengarahkan diri kita dan hati kita kepada Tuhan. Setiap saat, Tuhan, aku datang kepadamu, aku berdoa kepadamu, aku memohon kepadamu. Tetapi pandanglah dunia. Berkaryalah demi keadilan dan kesejahteraan, karena kita telah diselamatkan. Jika kita ingin melayani Tuhan, pandanglah, arahkanlah hati kita kepada dunia yang membutuhkan pelayanan kita. Berikanlah diri kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan, sehingga dunia mengenal kasih dan keadilan Raja dan Gembala kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengucap syukur atas kehidupan beriman orang-orang di Efesus.
Tapi tidak hanya berhenti ketika orang sudah hidup beriman, hidup saleh, sebab iman tanpa perbuatan ia akan mati. Untuk itulah Paulus meminta kepada Allah untuk memberikan roh hikmat dan wahyu agar orang-orang di Efesus dapat mengenal Yesus dengan benar. Agar orang-orang di Efesus, orang-orang di dunia, orang-orang di Indonesia, orang-orang di Jakarta, orang-orang di GKJ Jakarta, saudara dan saya dapat mengerti tentang karya keselamatan yang Yesus berikan untuk manusia. Yesus yang adalah anak Allah. Yesus yang adalah raja segala raja. Dalam kemuliaannya turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang yang telah diselamatkan? Janganlah kita hanya berdiam dan mengatakan saya orang beriman. Tapi marilah kita juga turun kepada orang-orang hina, orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Kita lanjutkan karya keselamatan Yesus yang melayani orang yang membutuhkan. Sehingga orang akan mengenal Dia sebagai Raja. Dengan kita melayani mereka, itu adalah wujud kita melayani Dia, Sang Raja semesta alam. Amin. Sang Rajalah Gembalaku yang baik dan penyayang, tak kurang aku apapun selama ku miliknya. Sepanjang jalan hidupku, kebaikan-Mu sertaku, kekal ku memuji-Mu di rumah-Mu Tuhanku. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bagi saudara-saudara yang di rumah, bisa dengan bergandengan tangan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami
cobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berdoa menaikkan syafaat kita. Saudara-saudara dipersilahkan duduk. Tuhan Sang Raja Gereja semesta alam, Tuhan yang adalah gembala kami yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa memelihara kami, menjaga kami dan merawat kami, Allah yang mau membalut dari setiap orang yang terluka dan menguatkan orang yang lemah, yang melindungi domba-dombanya. Kami bersyukur untuk semua itu ya Tuhan. Engkau bahkan mengutus Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal untuk turun ke dunia ini, memberikan dirinya menyelamatkan kami, sekalipun Ia adalah Raja Kerajaan Sorga. Biarlah Tuhan kami tidak berhenti pada kekaguman akan itu dan ungkapan syukur, tetapi kami boleh mewujudkan syukur kami dengan melayani-Mu secara baik. Biarlah Engkau mampukan kami agar kami meneladani Kristus yang mau turun ke dunia ini, turun ke tempat yang paling hina untuk menyelamatkan manusia. Biarlah kami juga mau turun ke lorong-lorong, ke tempat-tempat yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan bantuan. Khususnya di masa pandemi ini ya Tuhan, biarlah kami tidak hanya sibuk memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami juga boleh memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Engkau pakai kami untuk menolong mereka, memberikan bantuan sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja, untuk lembaga-lembaga Kristen, yayasan-yayasan Kristen yang terus berupaya untuk melakukan tugas pelayanannya dengan baik. Tuhan mau tolong agar kami semua tidak hanya berdiam diri, tetapi kami boleh terus melakukan tugas-tugas kami sebagai wujud melayani Engkau. Berkati untuk para anggota majelis di setiap gereja, pendeta, penatua, diaken yang berusaha untuk dapat meneruskan tugas-tugas pelayanan dengan baik. Berkati gereja-gereja-Mu yang mulai minggu depan memasuki masa Raya Natal, Minggu Advent yang pertama. Biarlah Tuhan sekalipun di masa pandemi kami tetap dapat menghayati makna Natal di dalam kehidupan kami. Kami tetap menyambut bayi kudus itu sebagai Raja dunia dan juga kerajaan sorga. Berkati para panitia di gereja-gereja yang mempersiapkan untuk pelaksanaan masa Raya Natal. Biar Tuhan berikan hikmat kepada saudara-saudara kami agar dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sehingga sekalipun kami hanya di rumah saja, tapi kami tetap merasakan damai dan sukacita Natal. Biar Tuhan mau menolong kami semua dalam kehidupan ini. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, siapapun mereka dan dimanapun mereka, dengan sakit penyakit yang mereka derita, terlebih mereka yang terpapar virus corona. Tuhan, biar Tuhan mampukan saudara-saudara kami ini untuk tetap percaya bahwa Engkau memelihara mereka, bahwa Engkau seperti gembala yang memperhatikan setiap domba-dombanya,
yang akan memberikan kesembuhan kepada yang sakit. Biarlah itu yang boleh menguatkan saudara-saudara kami dengan tetap percaya bahwa Engkau memiliki rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Berkati segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan di dalam merawat saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah semuanya itu Engkau berkati sehingga menjadi kekuatan baik bagi yang sakit maupun keluarga yang menjaga dan merawatnya. Kami mau berdoa untuk negeri kami Indonesia. Tuhan berkati negeri kami agar boleh menjadi negeri yang mengutamakan kebutuhan masyarakat. Terlebih di masa pandemi ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin negeri kami di dalam berupaya untuk dapat mengadakan vaksin untuk mengalahkan virus corona ini. Biar Tuhan mau memberkati saudara-saudara kami di dalam segala upaya yang mereka lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan yang dihadapi di negeri kami ini. Tuhan mau tolong dan Kau hadir bersama-sama dengan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban dari berbagai bencana, banjir, longsor, kebakaran, dan juga bencana dan musibah yang lain. Tuhan tetap kuatkan saudara-saudara kami. Tolonglah ya Tuhan agar mereka tetap memiliki semangat di dalam hidup ini. Tuhan berkati untuk setiap orang yang memberikan bantuan dan pertolongan. Pakailah mereka untuk menguatkan saudara-saudara kami ini. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Marilah kita mendasari persembahan ini dengan ayat pengantar dari Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ibadahnya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu.
Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita bawa persembahan ini dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan yang memelihara kehidupan kami bahkan di masa pandemi ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah menyatukan hati kami untuk pada hari ini dapat beribadah bersama. Pada hari ini ya Tuhan, izinkanlah kami mempersembahkan rezeki yang asalnya dari Tuhan juga untuk keberlangsungan hidup sesama kami. Kami berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan hati yang bersih, sehingga rezeki ini dapat dipakai untuk kehidupan pelayanan gereja kami. Dan kiranya melalui persembahan ini ya Tuhan, banyak orang dapat merasakan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kehidupan kami berdoa. Amin. Setialah kepada Tuhan, wahai kawan yang benar. Setialah sekenanya tentu di jalan yang berat, dan datang Raja yang berjaya menolong orang yang percaya. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Layanilah Yesus, Raja semesta alam, jika ingin memperoleh hidup kekal. Kami akan melayani Yesus dengan melayani orang yang paling hina. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.